Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, di pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang manusia yang berdosa. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan kepada kami. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, firman Tuhan tertulis di Yeremia pasal 14 ayat 7. Sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami ya Tuhan oleh karena nama-Mu. Sebab banyak kemurtatan kami telah berdosa kepadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, kita semua. Namun yang paling penting dari situ adalah bagaimana respon manusia terhadap perbuatannya itu. Roma ataupun surat Paulus mengatakan semua manusia berdosa. Namun yang paling penting adalah apa perasaan kita, apa tindak lanjut kita terhadap perbuatan itu. Ada orang yang biasa-biasa saja dengan perbuatannya, perbuatan jahatnya. Dia mengatakan, itu aja pun, biasa aja. Dia sudah melukai orang tapi dia berkata, itu aja pun langsung nangis. Tapi ada orang yang bangga dengan perbuatan jahatnya. Mantap, aku sudah melukai dia. Aku sudah membuat dia sakit hati. Ada kebanggaan tersendiri ketika dia berdosa. Tetapi ada orang yang tidak nyaman dengan perbuatan jahatnya atau dengan kesalahannya. Dia mengatakan, tulangku menekan aku, tulangku ingin remuk karena dosa-dosaku menekan aku. Aku tidak bisa tidur karena perbuatan jahatku. Artinya manusia merasa bersalah mungkin karena dia melakukan sedikit kesalahan, hanya sedikit, atau menyinggung perasaan orang, dia tidak nyaman. Karena memang kehidupannya tidak dikuasai oleh dosa itu. Bapak Ibu saudara terkasih, manusia yang berdosa ini, bagaimana kita bersikap di hadapan Tuhan? Tentu kita, firman Tuhan, dosa, ini 3 rangkaian. Firman Tuhan harus menekan dosa yang ada dalam diri kita. Kita membaca firman Tuhan bukan lagi sebagai manusia yang berdosa seutuhnya, tetapi manusia yang menekan dosa dalam dirinya. Firman itu harus berkuasa. Jangan kita biarkan firman itu harus hidup dalam diri kita yang penuh dengan dosa. Tapi harus ada perubahan, dosa itu mengalah. Salah satu contoh, mungkin kita juga adalah orang yang pernah minum minuman keras atau bir. Tetapi yang menjadi salah dan sangat jahat adalah ketika manusia ketergantungan terhadap minuman itu. Kalau tidak minum, tidak bisa tenang, tidak bisa tidur, tidak bisa berpikir, atau bahkan tidak bisa hidup. Berarti kehidupannya tergantung kepada minuman keras itu. Mungkin dalam kegiatan formal pun, aku harus minum minuman keras. Hidupnya diperbudak oleh dosa itu, diperbudak oleh kebutuhan duniawi itu. Itu membuat manusia itu menjadi
tidak berarti apa-apa. Dosa itu ada di antara kita. Tapi mari jangan dosa itu memperbudak kita. Justru firman Tuhan itu yang harus mempengaruhi hidup kita, mengarahkan hidup kita, menggembalakan hidup kita. Bukan perbuatan-perbuatan jahat. Bapak Ibu saudara terkasih, bagaimana kita di hadapan Tuhan? Firman Tuhan mengatakan agar kita mengakui keberdosaan kita. Jangan berbicara sebagai orang benar, padahal kita orang yang penuh dengan dosa. Agar kita tidak terlalu mudah menghakimi orang dengan mengatakan dia bersalah. Karena mungkin dia ditangkap polisi, karena mungkin dia tertangkap CCTV. Padahal dia bersalah hanya karena dia terlihat. Jangan-jangan kita memiliki kesalahan yang tertutupi oleh rutinitas keagamaan. Atau karena kita terlihat rohani, padahal sebenarnya kesalahan kita banyak. Di hadapan Tuhan, mari mengakui kesalahan itu. Mari jujur kepada Tuhan, karena memang jika Tuhan melihat kesalahan manusia, tidak ada manusia yang dibenarkan. Tetapi melalui Yeremia ada sebuah doa, Tuhan, kesalahanku yang besar ini tolong jangan perhitungkan, tapi kasihilah aku karena Engkau adalah pengasih. Jika kesalahan kami bersaksi atas kami, pasti kami akan hancur. Tapi Tuhan adalah Maha Pengasih. Kasihani kami Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, manusia tidak diselamatkan oleh perbuatannya. Serajin apapun manusia melakukan firman Tuhan, bukan itu yang menyelamatkan manusia. Karena pasti ada dosa dalam diri kita. Tetapi karena memang Tuhan berbelas kasihan, Tuhan mengasihi kita, Tuhan bermurah hati, Tuhan menganugerahkan anaknya. Sehingga keselamatan itu adalah karena anugerah atau karena iman. Kita yang berdosa ini, mari kita biarkan firman itu menekan dosa kita itu. Agar kita tetap berdosa tapi tidak diperbudak oleh dosa itu. Justru di dalam keberdosaan kita itu kita percaya kepada Tuhan. Di dalam kelemahan kita itu kita selalu berserah kepada Tuhan. Agar kiranya keselamatan itu harus kita tanamkan bukan karena perbuatan tapi karena iman. Kita datang berdoa, kita datang beribadah, kita akan berkata itu sebagai rasa bersyukur kepada Tuhan. Bukan untuk adu kebenaran kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, sekalipun kesalahan-kesalahan manusia bersaksi melawan manusia itu di hadapan Tuhan, tapi manusia akan diselamatkan karena Tuhan adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini. Kami merasakan berkat Tuhan melalui firman di pagi hari ini. Kami menyadari diri kami berdosa. Tapi kami percaya Tuhan Maha Pengasih. Berkati kami Tuhan, melalui firman-Mu kami menekan keberdosaan kami. Kami tidak diperbudak oleh dosa kami. Berkati kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.